berupa komik. Sejarah apa ya untuk Lego? Jadi guys, ini termasuk salah satu ini guys, itu tuh asrama sekolah ya enggak? Sekarang lagi OTW ke Museum Taichung. Di sini tuh ada kayak mall gitu. Ada 2 mall. Mulai guys tuh. Jadi museum ini tempat yang wajib dikunjungi pada saat ke Taichung ya. Teman-teman yang dari Kaohsiung, dari Taipei, semua kalau misalnya ke Taichung bakalan nyamperin ke sini buat ngelihat. Karena di paling atasnya rooftopnya itu paling bagus guys. Jadi kalau buat spot foto itu bagus banget. Jadi kita bakal masuk ke gedung itu. Iya, short Q&A. Ayo kita transisi dulu. 1, 2, 3. Sini uniknya itu ada salon juga, ada gift shop, ada cafe juga. Di situ bisa pesen tiketnya. Ini benar-benar gedungnya tinggi banget. Pemandangan dari depan. Dan di sini tempatnya bersih banget guys. Kalau malam sih lebih bagus sih. Ternyata rumah yang ramai juga ya di lantai 6. Gedung-gedung. Guys, kita bakalan bikin Q&A. Halo guys. Hai. Perkenalkan, namaku Cindy. Perkenalkan, nama aku Dina. Nah, jadi aku tuh dari jurusan hairstyling, Dan aku juga dari culinary art. dan kami itu dari Hong Kong University. Dan sekarang aku udah kuliah tahun keempat. Aku kuliah tahun kedua. Ya, dan sekarang kami tuh pengen bercerita gimana kenapa memilih Taiwan gitu. Mulai dari siapa dulu nih? Dari aku deh. Ya. Kalau aku merasa Taiwan itu tempat yang pas buat mengasah skill dan juga kemampuan kita, dan juga mendapatkan jati diri sih. Kalau di Taiwan ini kayak benar-benar belajar banget gimana kita cara hidup mandiri, dan juga mengelola uang sendiri, dan juga cari duit sendiri lebih tepatnya, dan juga memanage waktu menurut aku. Nah, kalau Cindy gimana nih? Kalau aku sebetulnya nggak kepikiran ke Taiwan guys. Terus abis itu kan nengok kakak sepupuku ya kuliah di Taiwan. Terus nengoknya kayak ada menarik gitu ya. Jadi kayak ya udah datang ke Taiwan gitu. Ya banyak belajar banyak hal gitulah. Ada kayak mandiri, ngelolain uang ya, sama lah kayak yang Cetina yang sebutin tadi. Dan menurut kamu worth it gak kalau misalnya orang yang lagi bingung nih mau kuliah di Taiwan ini worth it gak ya buat datang ke Taiwan? Menurutku worth it sih. Soalnya kalau kalian hitung-hitung ya, kuliah di Jakarta sama kuliah di sini tuh mirip-mirip harganya sebetulnya. Biayanya mirip-mirip.
dan juga menurut aku kampus aku ya itu fasilitasnya memadai banget guys, jadi benar-benar enak banget pokoknya, dan juga transportasi juga kemanapun gampang dan juga praktis. Jadi di kampus kami ini termasuk sedikit ya orang asingnya, termasuk Indonesia juga. Jadi tujuan kami bikin video ini semoga universitas kami itu mulai masuk banyak orang Indonesianya juga, atau orang luar manapun, orang Asia manapun ya, karena menurutku ini sangat worth it juga univ ini, dan kualitasnya juga oke, dan program studinya juga menurut kami itu bagus banget guys. Aku ada pertanyaan nih, kan banyak nih orang Indo yang mau sekolah di Taiwan, kuliah di Taiwan kan takut gitu ya karena bahasanya kurang. Jadi gimana nih waktu awal-awal masuk kuliah di Taiwan? Awal-awalnya univ aku itu nggak punya program kayak 1 tahun buat belajar Mandarin, jadi kami benar-benar pure buat belajar sendiri dan otodidak sendiri. Ada kelasnya cuman nggak intens. Contohnya gimana maksudnya? Jadi kami itu belajar bahasa Mandarin dengan orang luar, tapi sekaligus kuliah gitu. Jadi bukan cuman belajar bahasa doang gitu. Jadi menurut aku tahun sekarang Hong Kong ini udah ubah. Sekarang programnya itu 1 tahun buat belajar bahasa dulu, dimana kalian 1 tahun itu benar-benar dipush buat bahasa Mandarin dan lebih matang ya, lebih matang Mandarinnya, baru diterjunkan ke kuliah gitu. Jadi menurut aku lebih bagus kayak gitu. Jadi menurut pengalaman aku dulu, aku agak susah belajar bahasa Mandarin karena langsung ketemu orang Taiwannya langsung, dan juga gimana ya, bener-bener sama sekali nggak pandai, cuma pandai ni hao doang ya gitu. Makin lama itu programnya bakal di-upgrade terus-terusan, dan juga menurut aku bagus sih. Apalagi kelas Mandarinnya tuh ada dihitung SKS. Iya benar. Jadi kayak kalian masuk kelasnya tuh nggak bakalan sia-sia juga. Sekarang ini aku pengen tanya sama Cindy pengalaman kerja sih, kayak kesan dan pesannya gitulah. Pengalaman kerja, pertama kali kerja tuh kerja part time, dan dimana nggak pernah kerja sama sekali, gimana tuh pengalamannya? Jadi aku dulu sih nggak berani buat kerja sebenarnya, soalnya kan mikirnya Mandarinku masih terbatas banget, terus kayak gimana ya, kayak komunikasi sama orang gitu. Pas udah tahun kedua aku mulai beraniin kerja gitu kan. Terus kayak awalnya juga sebetulnya masih takut karena kan Mandarin kayak masih pas-pasan, terus kayak alat-alat makan tuh aku juga gak tahu. By the way aku kerjanya sebagai waiters ya, jadi kayak pelayan fuyuan gitu. Awal-awal juga nggak pandai, cuman kayak terpaksa gitu loh, kayak sama orang Taiwan komunikasinya ya, customer itu kan kita nggak bisa pilih gitu, pasti ada orang Taiwan lah, mungkin ada orang Inggris atau apa gitu kan, kayak ya memang harus komunikasinya bahasa Mandarin. Nah, aku pengen tanya nih terakhir ya, ini apa yang paling berkesan di Taiwan? Mungkin yang berkesan tuh yang dulu awalnya nggak pandai Mandarin gitu ya, sekarang kayak udah mulai bisa gitu. Kayak yang dulu cuma bisa ni hao doang gitu ya, beneran ni hao nih, tapi kayak betul-betul dipaksa sama keadaan ya, kayak komunikasi sama orang Taiwan. Soalnya di jurusan aku itu ya cuman 1 orang Malaysia, 1 orang Makau, sama aku 1 orang ini gitu, Indo ya. Jadi kayak bener-bener cuma bertiga, itu pun nggak ada yang orang yang pandai bahasa Indo gitu loh. Terus kayak ya udah, memang betul-betul harus bahasa Mandarin gitu. Kalau ditanya aku ada belajar Mandarin atau enggak, sebetulnya mau dibilang belajar juga enggak guys, memang betul-betul dari komunikasi itu kan, kayak kata-katanya diulang-ulang terus sampai ya jadi ngerti gitu. Karena kebiasaan juga ya, betul, kayak betul. Sehari-hari kita pakai dan sehari-hari kita dengerin gitu. Kalau Cetina gimana tuh? Kalau aku sejauh ini aku sangat bersyukur ya aku bisa di Taiwan. Aku senang banget bisa explore banyak di sini dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa sih menurut aku. Ya yang paling terakhir lah ini, aku dapat program magang dan juga banyak belajar banget di luar sana, dan juga yang pasti skill pasti improve banget, skill Mandarin dan juga skill cutting, dan juga ya pokoknya semua deh, dari cara berpikir dan dari cara memanage semuanya itu benar-benar mengubah pandangan hidup aku yang dulu masih minta uang jajan sama mama atau ya sama orang tua lah, dan sekarang udah bisa ngebiayain sendiri dan juga bisa
berpikir sendiri gimana nih cara jalan keluarnya nih gitu. I'm so happy in Taiwan, guys. Me too. Pertanyaan Q&A-nya sampai di sini dulu. Ya, sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin yang kurang jelas ngomongnya, soalnya ya juga cuma iseng-iseng doang bikin video ini, dan berharap have fun buat nonton videonya. Sekaligus bagi-bagi informasi tentang universitas Iya. kami juga. Sekian, bye bye guys. Aku Tina. Aku Cindy. Pamit dulu, bye bye. Keluar guys, keluar. Udah selesai waktu mainnya. Sebenarnya lebih gelap dari ini sih guys, dibanding di kamera. Kamera masih nampak terang banget. Hai. Hai. So, kelas jam 8.